Eksistensi adalah penderitaan. Kita tidak perlu melihat jauh untuk menyadari kebenaran dari pernyataan ini. Ada berita, tentu saja, yang lebih sering menjadi daftar panjang tragedi dan kekejaman. Namun, bahkan jika kita hanya melihat kembali pada hidup kita sendiri, penderitaan, baik besar maupun kecil, selalu hadir. Sebagian, ini adalah fungsi dari bagaimana kita mengingat. Seperti yang dikatakan Nietzsche, jika sesuatu ingin diingat, itu harus dibakar dalam ingatan, hanya yang terus menyakitkan yang bertahan dalam ingatan. Tentu saja, pernyataan ini menyisakan kemungkinan bahwa dominasi penderitaan hanya trik dari ingatan. Mungkin penderitaan hanya merupakan aspek kebetulan dan tak hindarkan dari eksistensi yang diperbesar oleh pikiran kita. Banyak pemikiran filosofis telah diarahkan pada versi pertanyaan ini. Memang, dalam tradisi filosofis Barat, yang secara longgar merupakan kumpulan dari beragam filsafat yang berasal dari, atau mengklaim berasal dari, pemikiran Yunani kuno, ini adalah cabang penyelidikan utama, bentuk eksistensi apa yang dapat mengatasi penderitaan, atau setidaknya membuatnya dapat ditanggung. Bagi beberapa pemikir, seperti kaum Marxis atau utilitarian, sumber penderitaan bersifat eksternal, dan kemakmuran manusia dapat dicapai dengan mengubah kondisi eksternal tersebut, baik dengan cara, masing-masing menurut kebutuhannya, atau kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Bagi yang lain, penderitaan adalah masalah pikiran, kita bisa memikirkan para Stoik, dan ajakan mereka agar kita membebaskan diri dari nafsu kita. Berbicara tentang Barat, tentu saja kasar, membandingkannya dengan Timur, seringkali merupakan latihan dalam chauvinisme budaya. Namun menyatukan seluruh umat manusia juga tidak kalah reduktif. Memang ada garis patahan mendalam yang membentang di antara budaya manusia, konseptualisasi penderitaan yang berbeda, dan karena itu, bagaimana cara untuk berkembang, adalah salah satunya. Dengan kata lain, salah satu cara di mana filsafat, Barat, dan Timur, berbeda adalah di mana mereka menempatkan asal mula penderitaan, di Timur. Penderitaan bukanlah eksternal, juga bukan trik atau kesalahan dari pikiran. Sebaliknya, penderitaan adalah hasil dari pikiran itu sendiri, atau setidaknya, dari pikiran sebagaimana dipahami oleh Barat. Kita dapat melihat perbedaan ini dalam pemikiran Siddhartha Gautama, yang lebih dikenal sebagai Buddha, yang mengajarkan bahwa penderitaan disebabkan oleh keinginan. Keinginan akan kekayaan, kebahagiaan, bahkan untuk mempertahankan diri. Kita mungkin berpikir bahwa ada korespondensi di sini dengan Stoik dan pengikutnya, sejauh mereka juga mengidentifikasi keinginan untuk apa yang tidak dimiliki sebagai akar penyebab penderitaan. Namun korespondensi ini hanya bersifat permukaan. Di bawah permukaan, terdapat jurang yang setidaknya, itulah yang ditemukan oleh sekelompok filsuf Jepang yang berpengaruh ketika mereka mencoba memahami apa yang dapat dipelajari Jepang dari filsafat Barat. Dikenal sebagai Sekolah Kyoto, para pemikir ini, yang aktif pada paruh pertama abad ke-20, menghadapi dilema, selama abad ke-18 dan ke-19, Barat berkembang pesat sementara Timur, termasuk Jepang, mengalami stagnasi. Pemerintah Jepang merespons dengan memodernisasi ekonomi dan militer Jepang secara agresif. Dalam praktiknya, modernisasi berarti westernisasi. Trajektori yang sama tampaknya menunggu pemikiran Jepang. Apakah ada inti dari filsafat Jepang yang bisa, dan seharusnya, dipertahankan, atau apakah masa depan pemikiran Jepang akan menjadi Barat? Untuk menjawab pertanyaan itu, Sekolah Kyoto kembali ke awal. Filsafat Barat, kata mereka, dimulai dengan pertanyaan ontologis, apa itu eksistensi? Plato, misalnya, menganggap nyata apa yang memiliki bentuk dan determinasi. Sementara itu, filsafat Yudeo-Kristen berusaha memahami eksistensi melalui bentuk eksistensi yang lebih tinggi atau sempurna, Tuhan. Jika kita kembali ke Stoik, kita dapat melihat bahwa etika mereka memiliki fokus yang serupa pada eksistensi. Tujuan mengendalikan nafsu seseorang adalah untuk mencapai kebahagiaan yang mandiri. Dalam istilah modern, kita bisa mengatakan bahwa filsafat-filsafat ini tidak bertujuan untuk menghilangkan ego, tetapi untuk menemukan bentuk sejati yang tidak terdistorsi dari ego tersebut. Sebaliknya, Sekolah Kyoto berpendapat bahwa filsafat Timur dimulai dengan pertanyaan meontologis, apa itu kehampaan? Kitaro Nishida, yang secara luas dianggap sebagai pendiri sekolah ini, menulis bahwa meskipun ada banyak hal yang bisa dikagumi dari pencapaian budaya Barat yang mengesankan, yang menganggap bentuk sebagai eksistensi dan pemberian bentuk sebagai kebaikan, terdapat sesuatu yang tersembunyi di dasar budaya Timur kita,
yang dilestarikan dan diwariskan oleh leluhur kita selama beberapa ribu tahun, sesuatu yang melihat bentuk dari yang tidak berbentuk dan mendengar suara dari yang tidak bersuara. Hati dan pikiran kita tanpa henti mencari sesuatu ini, dan merupakan keinginan saya untuk memberikan pencarian ini landasan filosofis. Bagi Keiji Nishitani, salah satu murid Nishida, pencarian akan yang tak berbentuk, atau kehampaan absolut, mengarah pada kritik terhadap subjektivitas modern, yang berarti subjektivitas barat. Nishitani mengatakan bahwa subjektivitas didefinisikan oleh dualisme palsu antara diri dan dunia. Konsekuensi dari dualisme ini adalah keterikatan yang mireifikasi pada ego dan benda-benda, reifikasi karena justru melalui keterikatan kita pada kedua sisi koin dualistik inilah kita memberikan mereka realitas yang seharusnya tidak mereka miliki. Pentingnya, argumen Nishitani bukanlah bahwa tidak ada diri sama sekali, sebenarnya, dia berpendapat bahwa negasi sederhana dari diri atau eksistensi, misalnya nihilisme, secara paradoks mengarah kembali pada filsafat eksistensi, karena diri yang dinegasikan dipahami sebagai selubung yang menutupi diri yang lebih benar, lebih tinggi, atau bentuk eksistensi. Sebaliknya, dia menentang dualisme palsu antara diri dan dunia dengan mengambil ajaran Buddhis Mahina tentang nyat, gagasan bahwa semua hal muncul dalam asal-usul yang saling bergantung, dan karena itu kosong dari diri atau eksistensi yang independen dan substansial. Ini mengarahkan Nishitani untuk mengemukakan diri yang bukan diri. Yang menulis kata-kata ini adalah pemisahan artifisial dari ego dengan alam semesta di mana aku adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kesadaran bahwa aku adalah ilusi bukanlah nihilistik. Sebaliknya, ini adalah pengakuan akan kehampaan dari aku, dalam arti bahwa kata ganti tersebut tidak merujuk pada apapun yang nyata, sama seperti kursi dan kamu, kosong dari makna yang nyata. Jauh dari menjadi penyangkalan dunia, ini adalah kebangkitan akan sifat sejatinya, yang diungkapkan dengan indah dalam pepatah Buddhis Mahina, kehampaan sejati, eksistensi yang menakjubkan. Pasti ada semacam penghiburan yang dapat ditemukan dalam belajar untuk melarutkan ego kita yang menginginkan dan menderita ke dalam dunia yang lebih luas. Namun juga, saya curiga, ada bahaya di sana. Bahaya itu diilustrasikan dengan baik oleh arah politik sekolah Kyoto, terlalu banyak anggotanya yang menjadi, paling tidak, pengamat yang tidak berdaya terhadap, dan paling buruk, rekan seperjalanan fasisme Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Bukankah itu daya tarik utama dari fasisme, bahwa seseorang dapat kehilangan dirinya sendiri dalam kekuatan massa yang luar biasa?